Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum BTTH season 5 episode 9 ya guys. Dan karena filmnya belum tayang, maka dari itu kita akan merangkum spoiler versi komiknya dulu. Walaupun ceritanya agak beda dan lebih kocak daripada aslinya, tetapi lumayanlah bisa mengobati penasaran kita semua. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan kompetisi yang sudah berakhir dengan Shoyan sebagai juara 1, dan murid 5 besar itu pun mulai memasuki pavilion perpustakaan. Akan tetapi dalam versi komik, saat 5 murid tersebut masuk ke pavilion perpustakaan, mereka pun langsung diprediksi tentang masa depannya dan dinilai oleh pintu tersebut guys. Dijelaskan kalau penilaian tersebut zonanya dibagi menjadi A, B, dan C, dan angka 1 sampai 12, di mana nilai 1 adalah nilai yang tertinggi. Dan yang pertama masuk adalah Hujia. Pintu tersebut mengatakan kalau Hujia itu bakatnya cukup, sikapnya gegabah, sifatnya sekeras batu, dan dia akan menjadi lebih kuat dan akan menuju ke zona B5. Apa? Teriak Hujia. Dan sekarang giliran Wu Hao, ia pun sangat percaya diri. Dan saat masuk, pintu tersebut menjelaskan kalau Wu Hao bakatnya cukup, nafsu membunuhnya terlalu besar, sifatnya konsisten, dan pasti akan mencapai kesuksesan dan menuju zona B7. Dan kini giliran Baisan, dengan yakin ia pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan saat masuk, pintu tersebut menjelaskan kalau Baisan bakatnya cukup, namun ia berpikiran pendek dan tingkah lakunya buruk, dan ia menuju ke zona C12 guys. Hahaha. Ternyata nilai Baisan paling rendah dibanding yang lain. Terlihat Shoyan pun tertawa dan berkata kalau ini benar-benar akurat. Haha. Dan selanjutnya giliran Sun-er guys. Bakatnya sangat tinggi, tingkah lakunya juga sempurna. Dia pasti akan berdiri di puncak benua. Dan tak disangka Sun-er menuju zona A2 guys. Nilai yang sungguh sangat tinggi. Melihat hal itu, Shoyan pun tertawa dan garuk-garuk dan jadi agak minder guys. Lalu tiba-tiba tetua penjaga langsung mendekat kepada Shoyan, dan mereka kagum dengan bakat Shoyan. Dan dengan jelas mereka bisa menyebutkan api surgawi yang dimiliki oleh Shoyan, sehingga hal itu mengagetkan Shoyan guys. Dan dengan cepat ketua tersebut mendorong Shoyan, dan tak disangka pintu tersebut berkata bakat Shoyan jarang dilihat di dunia ini. Masa depannya tak terbatas, namun akademi Jianan di bawahnya, dan menuju zona A1 guys. Sungguh nilai yang sangat sempurna, sehingga hal itu membuat sang tetua sangat terkejut. Scene kemudian beralih, mereka sudah berada di dalam pavilion perpustakaan. Tampak di situ suasananya sangat gelap, dan tiba-tiba muncul sesuatu, yaitu sebuah bola berwarna hijau yang di dalamnya terdapat sebuah harta. Dan ternyata tidak hanya satu, seketika muncul lagi banyak harta yang mengelilingi Shoyan. Shoyan pun sangat takjub karena di luar sana ini semua adalah obat spirit tingkat tinggi yang sangat berharga dan menjadi barang biasa saja di sini guys. Kemudian terdengar suara bahwa semuanya punya waktu 1 jam di sini, dan untuk bisa membuka energi orb yang melindungi benda-benda di situ, maka dibutuhkan dauki dan kekuatan yang cukup. Semakin langka barangnya, maka semakin susah dibuka. Dan tidak peduli berapa banyak barang yang bisa mereka dapatkan di sini, mereka hanya bisa membawa satu saja setelah waktunya selesai. Dan terlihat mereka pun kesusahan untuk membuka harta-harta tersebut. Dan setelah melihat-lihat barang dan obat yang banyak di situ, tiba-tiba Shoyan pun menemukan harta yang sangat diincarnya, yaitu jurus Dawson Wave. Dan ketika Shoyan akan meraihnya, tiba-tiba harta tersebut bergerak dan melayang dengan cepat. Dan Shoyan pun langsung mengejarnya. Dan melihat kelincahan dari harta tersebut, Shoyan pun yakin kalau harta tersebut adalah harta tingkat tinggi. 1 jam telah berlalu, terlihat Hujia dapat keluar lebih dulu dan disusul oleh Wu Hao. Tetapi Hujia heran, Wu Hao malah seperti orang yang baru bangun tidur guys. Dan ternyata benar, Wu Hao mengatakan kalau ia sudah memilih di awal-awal, jadi ia bisa tidur sebentar.
Dan harta yang ia dapat adalah kristal core. Harta tersebut untuk membantu menguatkan pedang dari Wu Hao sendiri. Sedangkan Hu Jia mengatakan kalau ia bingung ambil barang apa karena terlalu banyak harta di dalam. Hingga akhirnya ia cuma mengambil 3 bibit magical thorn. Dan kemudian terlihat Sun Er dan Bai Shan pun keluar. Hu Jia pun langsung antusias ingin melihat apa yang telah didapatkan Sun Er. Dan Sun Er pun bercerita kalau ia mendapatkan harta yang biasa saja, yaitu gulungan tingkat rendah di kelas. Tetapi melihat hal itu, Hu Jia pun kagum guys. Dan Wu Hao pun langsung bertanya kepada Bai Shan, tapi ia hanya menunduk dan berkata, rahasia. Melihat hal itu, Wu Hao langsung mengejek, kamu pasti dapat harta yang jelek ya. Sun Er disitu pun khawatir ketika melihat Babang Xiaoyan belum juga keluar guys. Dan bersamaan dengan itu, saat ini Xiaoyan sudah akan mendapatkan harta yang diincarnya. Dan bersamaan dengan itu juga, ia tak bisa membukanya guys. Dan tiba-tiba terdengarlah suara, "Nak, kamu harus tahu batasmu. Kalau kamu mengincar yang terlalu tinggi, kamu akan kembali dengan tangan kosong. Waktu sudah habis, silahkan keluar dari pavilion perpustakaan ini." Akan tetapi memang dasar keras kepala, Xiaoyan pun bertekad tak akan menyerah sampai detik terakhir. Ia langsung merilis perubahan Blue Lotusnya. Dan seketika terlihat dari luar, pintu pavilion perpustakaan mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang. Dan setelah ledakan tersebut, terlihat Xiaoyan yang sudah duduk di situ dengan memegang sebuah gulungan harta. Dan dengan bersemangat ia mengatakan, "Aku mendapatkannya." Dan tiba-tiba mereka semua pun heran memang apa yang telah didapatkan Xiaoyan saat ini. Dan tetua penjaga tersebut mengatakan kalau saat ini Xiaoyan mendapatkan jurus Dao tingkat tinggi Swan Soundwave Shattering Liger Roar. Dan akhirnya tetua memberi pengumuman kalau semuanya akan beristirahat selama 3 hari. Pavilion perpustakaan hanya menolongmu sedikit. Dan pertarungan sesungguhnya adalah setelah mereka memasuki akademi dalam. Di hari kedua, terlihat Xiaoyan mulai mempelajari gulungan yang telah didapatkannya guys. Akan tetapi tampaknya ia kebingungan. Di situ Master Yao Lao kemudian menjelaskan kalau cara menggunakannya yaitu seperti raungan dari singa dan harimau. Dan ini dapat memaksa hewan untuk menurut dan kekuatan penghancur jiwa. Dan seketika Xiaoyan pun langsung mencobanya dan tampaknya Xiaoyan malah gagal dan raungannya lebih mirip kayak kucing guys. Hahaha. Hingga akhirnya Master Yao Lao pun mengeluarkan harta koleksinya untuk membantu Xiaoyan. Dia bercerita kalau ada senior yang memiliki kegigihan besar untuk menguasai Dao skill seperti tingkat 7 serangan misterius snake. Maka ia nekat hidup di sarang ular misterius selama setengah tahun. Dan Master Yao Lao percaya selama Xiaoyan bermain dengan kucing-kucing besar untuk beberapa hari, maka ia pasti akan cepat mempelajari Shattering Tiger Roar. Dan tiba-tiba muncullah para kucing-kucing besar yang siap untuk melatih Xiaoyan guys. Hahaha. Dan beberapa hari kemudian, tampak para murid akademi sedang bersiap untuk memasuki akademi dalam. Terlihat Xiaoyan compang-camping gara-gara beberapa hari berlatih dengan para kucing-kucing besar kemarin guys. Hahaha. Lalu tiba-tiba datanglah pasukan Griffin untuk mengantar mereka semuanya ke akademi dalam. Dan tanpa terasa mereka pun sudah terbang jauh sekali hingga sudah nggak bisa melihat cabang luar lagi. Dijelaskan kalau lokasi akademi dalam sangat misterius. Tanpa panduan Griffin maka tak akan bisa sampai ke sana. Ditambah lagi setidaknya ada Dao King bahkan Dao Emperor untuk mengawal mereka. Dan Xiaoyan menganggap penjagaan tersebut sangat berlebihan. Dan benar saja, tiba-tiba dijelaskan kalau hewan mistis tersebut paling tidak berada di tingkat 4. Sehingga para murid pun mulai menyadari kalau hutan ini tak segampang itu dilalui. Dan hewan mistis yang muncul barusan hanyalah awal-awal guys. Walaupun para tetua dan pengawal pun mendampingi mereka, akan tetapi tiba-tiba
Dan mereka pun seketika sudah berada di dalam gua air terjun guys. Tetua kemudian menjelaskan kalau mereka mulai sekarang harus berjalan mengikuti arah sendirian. Dengan melewati gua ini, setelah itu ada hutan dan mereka akan sampai di akademi dalam. Dan tampaknya itu sangat sulit guys. Tetua pun menjelaskan lagi kalau tempatnya tak sejauh itu dan tak ada lagi hewan mistis. Akan tetapi mereka harus menerima tes terakhir saat melewati jalan itu. Dan tetua pun menyuruh mereka untuk diam. Bersamaan dengan itu, ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan ternyata itu adalah kartu kristal api. Dan nomor di atasnya berarti energi api. Kartu kristal api ini sangat penting ketika berada di akademi dalam. Dan tetua mengatakan nanti akan ada pemburu yang menyerang tiba-tiba untuk mengambil kartu energi api saat perjalanan menuju ke akademi dalam. Terlebih lagi para pemburu menggunakan berbagai cara untuk merebut kartu tersebut guys. Dan semakin kalian cepat mencapai akademi dalam, maka semakin besar hadiah yang kalian dapatkan, teriak tetua. Terlihat para murid pun sangat percaya diri. Mereka yakin kalau menghindar dari para pemburu itu adalah hal yang sangat mudah. Akan tetapi di situ tetua berkata, kalian terlalu percaya diri. Pemburu ini cukup brutal. Dan dengan semangat 45 mereka pun segera berangkat guys. Scene beralih di hutan memperlihatkan para kelompok lain yang didatangi oleh gerombolan pemburu. Dan terlihat dengan mudah para pemburu tersebut mengalahkan para murid-murid dari akademi cabang luar guys. Dan ketua senior tersebut mengatakan, waktu adalah uang. Ayo kita cari kelompok pendatang baru selanjutnya. Dan kemudian mereka pun mulai pencariannya untuk memburu kelompok murid pendatang baru guys. Terlihat ia menemukan bekas langkah dari murid-murid baru. Dan samar-samar mereka mendengar suara ciwi-ciwi yang sedang lagi cekikikan. Dan ketika mereka memeriksanya, wow, tampak di situ Hujia akan melepas baju Sun-Er sehingga para pemburu pun langsung keranjingan dan mupeng. Dan tiba-tiba semua pemburu pun sukses terjaring semua guys. Tapi tiba-tiba Xiaoyan di situ marah-marah bak sutradara karena Hujia barusan berakting di luar batas. Padahal gak ada skrip untuk mendorong Sun-Er ke bawah dan menarik bajunya. Tapi Hujia berkelit kalau ia cuma menjiwai perannya saja guys. Hahaha. Emang kalau di komik ini nggak Wuhou, nggak Baisan, bahkan Hujia saja suka sama Sun-Er guys. Wah kacau ya. Dan seketika Baisan pun tak mau melewatkan kesempatan juga. Ia langsung mendekat kepada Sun-Er dan meyakinkan kalau seharusnya dialah yang berakting dengan Sun-Er sambil menggigit bunga guys. Hahaha. Seketika Xiaoyan pun marah dan berteriak, saksi tolong kembali ke posisimu. Dan terlihat para senior pemburu pun tak bisa berkutik di dalam jaring guys. Semakin mereka merobeknya, talinya malah menguat. Dan itu adalah jaring berduri dengan bibit duri sihir yang didapatkan Hujia di pavilion perpustakaan. Sehingga hal itu membuat para pemburu kaget karena ia salah sasaran telah memburu para murid teratas dari cabang luar guys. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.